Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak kembali Bapak Ibu Saudara semua untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Tuhan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dilimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan pagi ini dipilih Tuhan. Nats Alkitab terdapat di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kebanggaan yang terbesar dalam kehidupan ini adalah jika kita menyadari bahwa kita menjadi orang percaya, kita yang mengalami pertobatan dan lahir baru, bahkan kita dapat menjadi rekan sekerja Allah, adalah karena pilihan Tuhan atas hidup kita. Walaupun keberadaan kita banyak kekurangan dan kelemahan, tetapi kalau Tuhan sudah memilih dan menetapkan kita, tidak ada yang dapat menggagalkan. Ketahuilah bahwa ketika Allah memilih kita, bukan berdasarkan kita pandai, memiliki keahlian dan terpandang, tetapi Tuhan memilih kita karena Dia melihat hati dan tentu saja kasih karunia-Nya. Saudaraku, kalau seandainya Tuhan tidak memilih orang-orang pilihan-Nya, kita tidak dapat memahami apa artinya kasih Bapa, tidak memahami menjadi manusia yang berarti dan berharga, dan tidak memahami kuasa Tuhan yang tidak terbatas. 1 Korintus 1 ayat 26-29 berkata, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, dan tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Untuk itu, karena kita telah menyadari panggilan dan pilihan Tuhan atas hidup kita, maka bagaimanakah seharusnya sikap kita? Pertama, jangan sombong. Tuhan tidak suka orang yang sombong. Menurut Amsal 6 ayat 17, sombong berada dalam urutan pertama dalam daftar perkara yang dibenci Tuhan. Jadi periksalah diri kita, apakah kita sulit menjadi rendah hati? Kita merasa diri paling benar, suka menentang otoritas, dan atau suka pamer pencapaian. Jadi saudaraku, jauhkanlah kesombongan, karena Tuhan mencapakan Lucifer karena ia sombong. Kedua, bekerjalah lebih giat. Saudaraku, karena kita telah dipilih Allah, kita harus memakai kesempatan ini untuk berkarya. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang malas, karena orang yang malas tidak diberkati oleh Tuhan. Tentunya Tuhan memilih kita agar kita dapat bersaksi dan menjadi berkat. Karena inilah yang dimaksud hidup berdampak, hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Ketiga, hidup harus menjadi pelaku firman. Identitas umat pilihan Allah adalah hidup dalam kekudusan. Artinya, hidup dalam ketaatan dan tidak menuruti hawa nafsu. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudaraku, Tuhan sudah memilih kita. Kita tidak lagi memiliki identitas orang dunia, melainkan identitas sebagai anak-anak Allah yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena oleh kasih karunia-Mu, kami telah dipilih menjadi umat kesayangan Tuhan.
Ajar kami melakukan kehendak-Mu Tuhan dengan setia, sebagaimana kami telah memiliki identitas yang baru. Pakai kami menjadi berkat dan berdampak yang mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudara. Tetap semangat. Sampai jumpa esok di penuntun kehidupan setiap hari. Dan Tuhan Yesus memberkati.